Baik, selamat sore teman-teman. Selamat datang di responsi Alpro pertama kita. Kita akan membahas soal UTS pada tahun lalu. Langsung saja ke nomor 1, kita disuruh untuk membuat function yang menghitung persentase kemenangan seorang atlet tenis meja. Masukannya itu berupa 2 buah bilangan. Yang pertama itu jumlah pertandingan yang dimenangkan. Yang kedua itu banyaknya pertandingan tenis meja yang diikuti. Outputnya berupa persentase kemenangan atlet tenis meja tersebut. Jadi pada contoh, jika kita masukkan angka 2 dan 5, outputnya itu adalah 40, berarti persentase kemenangannya itu 40%. Di sini sudah ada petunjuk penulisannya, yaitu function win rate. Tinggal kita tuliskan ulang, berarti function win rate. Ini adalah win dan match parameternya bertipe integer. Kita akan mengembalikan nilainya itu real. Lalu untuk kamus, kita tidak memerlukan kamus, langsung saja ke algoritma. Untuk menghitung persentase kemenangan, berarti kita akan membagi kemenangan itu dengan banyaknya match yang diikuti. Langsung saja return win dibagikan dengan match. Di sini adalah end function, kita tutup functionnya. Namun perlu diperhatikan, untuk win dibagi match ini ada sedikit jebakan. Karena kita bisa saja masukkan match-nya itu 0. Maka kita akan membuat if statement, if match-nya itu sama dengan 0, maka kita akan mengembalikan nilai 0 saja. Return 0. Jadi ini agar menghindari pembagian dengan 0. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita disuruh untuk membuat prosedur yang mengetahui jumlah digit dari nick yang diinputkan itu valid atau tidak. Nah, jumlah digit nick yang valid itu 16 digit. Dan masukannya itu berupa integer bilangan nick. Outputnya berupa string nick valid ataupun nick tidak valid sesuai dengan inputan. Di sini sudah ada prosedurnya. Kita tuliskan ulang juga. Prosedur cek nick. Parameternya ada inputan berupa nick, integer. Lalu ada in out berupa status, yaitu string yang akan kita kembalikan. String. Lalu untuk kamus kita akan memerlukan total digit integer. Lalu kita bikin algoritmanya. Jangan lupa end prosedur. Nah, di algoritma ini kita akan mengecek while nick itu lebih dari 0, do tutup while-nya. Jadi selama nicknya itu masih lebih dari 0, kita akan membagi nicknya ini dengan 10. Dan kita akan menambahkan t digit ini dengan 1. Jadi setiap digit yang hilang akan ditambahkan ke variabel t digit. Kita inisialisasi dulu t digitnya itu sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat digitnya, kita nick sama dengan nick div 10. Kita akan mengecek if t digit sama dengan 16, dan statusnya berarti nick valid. Kalau digitnya bukan 16, statusnya berarti nick tidak valid. Jangan lupa kita tutup if-nya, end if. Ini cara pertama. Adapun cara kedua yang bisa kita lakukan, yaitu dengan langsung membagi nicknya ini. Nick sama dengan nick dibagikan dengan 10 pangkat 16 atau 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di sini hanya akan menyisakan angka
dengan digit di ujung sini, 3 sampai sebelumnya. Dengan digit pertama sampai digit 16 ke 16 dari kiri. Lalu kita tinggal cek apakah nicknya itu lebih dari 0 dan nicknya itu kurang dari 10, yang menandakan apakah setelah dibagi 10 pangkat 16 dia masih menyisakan satu angka. Kalau iya berarti dia 16 digit, kalau tidak berarti dia di luar dari 16 digit. Ini sama, statusnya berarti nick valid. Else status nick tidak valid. Maupun cara pertama, cara kedua itu benar, karena dalam menyelesaikan suatu masalah tidak terpaku hanya kepada satu cara. Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan dan hasilnya itu sama, benar. And if. Oke, untuk nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya kita ke nomor 3. Jadi di nomor 3 ini ada sebuah ruangan yang bakal ngukur suhu rata-rata ruangan dalam 4 waktu. Nah, sistem ini bakal memberikan status rata-rata dengan perkondisian sebagai berikut. Kalau di bawah 18 derajat, maka akan menampilkan suhu terlalu dingin. Kalau di atas 30 derajat, akan menampilkan suhu terlalu panas. Dan kalau di rentang keduanya, akan menampilkan suhu normal. Kita disuruh untuk membuat program yang lengkap, berisi program main dengan fungsi untuk menginputkan tiap 4 waktu dan mengukur suhu rata-rata ruangan, serta prosedur untuk nampilin status rata-rata ruangan. Masukannya itu ada dari bilangan bulat yang menyatakan n waktu. Pada contoh di sini 4 berarti ada 4 waktu yang dicek. Dan n bilangan real suhu yang tercatat. Keluarannya itu adalah rata-rata dan status suhu ruangan. Di sini sudah ada function dan prosedurnya. Tinggal kita tuliskan ulang kembali. Oke. Ditulis function rata suhu. Parameter itu R, integer. Kita akan mengembalikannya sebagai real. Lalu ada kamusnya, algoritma and function. Untuk rata suhu, kita perlu variabel i karena kita akan looping integer. Lalu di algoritmanya, kita akan looping iterasi dari 1 sampai dengan R. Dan apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan input suhu. Oke, berarti kita butuh variabel baru. Anggap kita ini X, mungkin suhu aja, suhu. Input suhunya. Nah, kita juga butuh variabel total untuk mengakumulasi suhu yang telah dicatat. Maka di sini kita deklarasikan total itu sama dengan 0. Lalu di sini totalnya itu plus sama dengan total plus apa? Plus suhu. Nah, setelah mendapatkan total suhu dan banyaknya waktu yang dicatat, kita tinggal return aja. Totalnya itu dibagikan dengan suhu untuk mendapat totalnya kita bagikan dengan R untuk mendapat rata-ratanya. Selanjutnya kita akan membuat prosedurnya. Kita ada prosedur, namanya itu stat suhu. Parameternya itu adalah R suhu, dia in, real. Ada kamus, algoritma, dan end prosedur. Untuk stat suhu, dia akan mengecek di perkondisian yang tadi. Jadi yang pertama itu if R suhu kurang dari 18, dan dia akan outputnya adalah suhu terlalu dingin. Suhu terlalu dingin. Else if
R suhu lebih dari 30, dan dia akan mengoutputkan kalau lebih dari 30 itu suhu terlalu panas. Nah, di sini kita langsung else aja. Kenapa? Karena kalau dia bukan di bawah 18 dan dia bukan pula di atas 30, maka pasti dia ada di tengah-tengahnya, antara 18 sampai 30. Maka kita nggak perlu if else lagi, nggak perlu else if lagi, langsung else saja. Output suhu normal. Suhu normal. Oke. Langsung end if. Bagian sini sudah, tinggal kita buat program utamanya. Namanya program suhu. Ada kamus, algoritma, dan end program. Kamusnya kita akan butuh n integer sebagai berapa banyak waktu yang akan kita catat. Kita inputkan n ya. Lalu kita akan panggil kita butuh juga variabel rata-rata. Rata-rata itu real. Kita akan isi rata-rata ini dengan memanggil function rata suhu. Dengan parameternya itu adalah n. Setelah kita dapat rata-ratanya, kita outputkan sesuai dengan test case tadi. Output real. Output, ini rata, sorry. Ini rata. Nah, setelah kita outputkan rata-ratanya, kita akan cari tahu status suhunya di mana. Kita panggil aja prosedurnya. Ini adalah rata. Oke, dengan begitu semua test case sudah dipenuhi. Dia akan menjumlahkan semua di sini, lalu membaginya dengan n dan mengategorikan dia termasuk suhu panah. Oke, aman. Oke, yang terakhir dan mungkin yang paling susah, tapi pasti akan muncul di ujian, yaitu adalah tracing. Dan ini dengan rekursi. Jadi kita sudah diberikan function sebagai berikut, bernama mystery. Parameternya itu i dengan n, dan dia akan mengembalikan tipe data integer. Kita akan diberikan nilai i itu 2 dan nilai n itu 8. Dan kita akan melakukan tracing terhadap fungsi tersebut. Jadi yang pertama itu kita akan memanggil mystery. I-nya itu adalah 2, n-nya adalah 8. Nah, mystery ini kalau kita jalankan, berarti di sini n-nya itu adalah berapa? N-nya itu adalah 8 dan i-nya itu adalah 2. Ya. Dan di sini kita akan masuk ke perkondisian. N-nya itu 8, i-nya 2. Apakah 8 kurang dari 2? Tidak masuk. Apakah n sama dengan i? Tidak ya. Apakah n sama dengan i plus 1? 8 dibandingkan dengan 2 plus 1? Bukan juga. Maka dia akan masuk ke return yang paling bawah, yaitu n dikalikan, berarti n ini adalah 8, dikalikan mystery dari i-nya 2, n min 2, 8 min 2. Ditambahkan dengan n, 8 dikurang 1, dikalikan dengan mystery, i-nya itu 2, dan n-nya itu adalah n min 3. Berarti 8 kurang 3, 5. Nah, kita sudah menyelesaikan fungsi, tapi karena ini rekursi, ada fungsi yang perlu kita selesaikan lagi, yaitu mystery 2 dan 8 min 2, yaitu 6. Ini kita selesaikan menjadi 6. Maka di sini n-nya itu adalah 6 dan i-nya itu di sini 2. Dia akan return apa? Kita cek seperti tadi. Apakah n kurang dari i? Tidak. Apakah n sama dengan i? Tidak juga. Apakah n sama dengan i plus 1? Masih salah. Berarti kita return sama seperti sebelumnya, yaitu n di sini berarti 6 dikalikan dengan mystery. Mystery di sini i-nya 2 dan n min 2, 6 min 2 adalah 4. Di plus kan dengan n itu 6 min 1 dikalikan dengan mystery, i-nya sama 2 dan n min 3. 6 min 3 adalah 3. Betul?
Lanjut ke nomor 3. Kita tandain dulu apa yang sudah selesai dan apa yang belum. Oke. Untuk misteri 26 kita sudah menyelesaikannya. Kita stabilo. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang belum, yaitu adalah misteri 2,5. Di sini kita kerjakan lagi misteri 2,5. Sama seperti sebelumnya, N ini menjadi 5 dan I-nya menjadi 2. Yang kita return apa? Kita bandingkan. N kurang dari I, salah. N sama dengan I, salah. N sama dengan I plus 1. N-nya 5 sama dengan 2 plus 1, 3. Salah ya? Berarti ini menjadi sama seperti sebelumnya. Returnnya itu N5 dikalikan dengan misteri. Parameternya berapa? I-nya 2. 5 kurang 2, 3. Langsung plus N 5 min 1 kali misteri. I-nya itu 2. N-nya itu N min 3, berarti 2. Masih belum selesai ya. Kita lanjut ke nomor 4. Kita lanjut ke step keempat. Misteri 2.5 sudah selesai. Kita lanjut berarti misteri 2,4. Misteri 2,4. Di sini berarti N-nya adalah 4 dan I-nya adalah 2. Apakah 4 kurang dari 2? Tidak. Apakah 4 sama dengan 2? Tidak. Apakah 4 sama dengan 2 plus 1? 3. Tidak. 3. Berarti tidak. Ini menjadi returnnya itu masuk ke kategori terakhir, yaitu adalah 4 dikalikan dengan misteri I-nya itu adalah 2. N-2 adalah 2. Ditambahkan dengan N4 dikurang 1 dikalikan dengan misteri 2 dan 2 kurang 3 adalah 1. Oke. Masih lanjut. Misteri 2,4 selesai. Kita lanjut ke misteri 2,3. Ini N-nya 3. Ini I-nya 2. Return. Kita cek perkondisiannya. Apakah 3 kurang dari 2? Salah. Apakah 3 sama dengan 2? Salah. Apakah 3 sama dengan I plus 1? I-nya itu 2. Berarti apakah 3 sama dengan 2 plus 1? 3 sama dengan 3 kan? Maka dia akan mereturn 3. Returnnya 3. Oke. Udah mulai cepet nih. Perkondisiannya udah mulai masuk. Misteri 2,3 selesai. Ini juga selesai ya, karena ini sama. Kita lanjut ke misteri ke 2,2. Misteri 2,2. Ini N-nya 2, ini I-nya 2. Kita return apa? Kita cek perkondisiannya. Apakah 2 kurang dari 2? Salah. Apakah 2 sama dengan 2? Salah. Dia masuk ke sini. Return 2. Oke, berarti udah mulai cepet ya. Misteri 2,2 selesai. Tinggal kita masuk ke misteri terakhir, yaitu 2,1. Misteri 2,1. N sama dengan 1. I sama dengan 2. Yang kita return apa? Kita cek apakah N yaitu 1 kurang dari 2. Benar. Berarti di sini langsung return ke 1. Dia masuk perkondisian pertama. Di sini juga sudah selesai nih. Oke, semua rekursi sudah diselesaikan. Tinggal kita hitung aja yang belum mendapat nilainya. Misteri 2,1 nilainya adalah 1. Misteri 2,2 nilainya adalah 2. Misteri 2,3 nilainya adalah 3. Lalu misteri 2,4 nilainya adalah 4 dikalikan dengan misteri 2,2 yaitu 2 tambah 4 min 1, 3 dikalikan dengan misteri 2,1, 1. Ini kita kasih kurung biar lebih jelas. Dan ini hasilnya adalah, kita pakai kalkulator saja, oke. 4 kali 2, 8, tambah 3 kali 1, 11.
Oke. Lanjut ke misteri 2,5. Ini adalah mis 5 dikalikan dengan, oh iya, kita kurung dulu aja. 5 dikalikan dengan misteri 2,3. Misteri 2,3 hasilnya 3 ditambah 5 kurang 1 tambah 4 dikalikan dengan misteri Oke, sebelumnya ada yang salah. Oh ya, ini harusnya dikurung terlebih dahulu. 4 kali 2 ditambah dengan ini salah ya teman-teman. Harusnya perkalian duluan. Oke. Tambah 4 dikurangi 1 dikali misteri 2,1 itu berapa? Misteri 2,1 itu 1. Ya, sehingga ini hasilnya adalah 4 kali 2, 8, tambah 3, 11. Oke, masih sama ternyata. Tidak masalah. Lanjut di sini. Misteri 2,5. Ini adalah, berarti benar tadi 5 kali 3 ditambah dengan 5 dikurangi dengan 1 dikali misteri 2,2, yaitu nilainya 2. Hasilnya adalah 5 kali 3, 15 dikurangi dengan tambah 5 dikurangi 2, 18. Oke, lanjut kita ke misteri 2,6. Ini berarti 6 dikalikan dengan misteri 2,4 itu hasilnya 11 ditambah 6 dikurang 1 dikalikan misteri 2,3 itu berapa? 3. Hasilnya adalah 66 tambah 6 kurang 3, 69. Oke, yang terakhir. Misteri 2,8. Ini berarti returnnya itu 8 dikalikan dengan misteri 2,6. Misteri 2,6 itu 69. Ditambah dengan 8 dikurangi dengan 1 kali misteri 2,5. Misteri 2,5 hasilnya 18. Oke, langsung hasilnya adalah berapa? 8 kali 69 tambah 8 kurang 18. Hasilnya adalah 542. 542. Oke, berarti kita dapat hasil akhirnya, yaitu misteri 2,8 adalah 542. Oke, itu untuk nomor 4, yaitu tracing dan rekursif. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.